Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Ahyari dengan nomor induk mahasiswa 2402-11049 dari kelas IK 24Y. Di sini saya akan mereview mengenai artikel Muhammadiyah untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah AIK 3. Artikel ini berjudul Pergerakan Muhammadiyah sebagai Gerakan Agama, Ideologi, Sosial, dan Ekonomi, yang dimana ditulis oleh Muhammad Lutfi Abdullah, Aksanul In'am, Muhammad Hasbi, dan Alpan Tanjung. Yang dimana artikel ini itu bertujuan untuk mengkaji pergerakan Muhammadiyah berdasarkan pandangan Miso Nakamura melalui metode Systematic Literature Review atau SLR. Fokus kajiannya itu meliputi 4 aspek, yaitu gerakan agama, ideologi sosial, dan ekonomi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama itu Muhammadiyah sebagai gerakan agama yang berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dari takhayul, bid'ah, dan kufar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai gerakan ideologi, Muhammadiyah itu mengembangkan cara berpikir nasional terbuka terhadap perubahan, adaptif, dan menjadikan tajwid sebagai landasan gerakan. Yang ketiga, sebagai gerakan sosial, Muhammadiyah itu mengimplementasikan nilai Surat Al-Maun melalui pendirian PKU, rumah sakit, panti asuhan, pendidikan, dan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang keempat, sebagai gerakan ekonomi, Muhammadiyah membangun etos kerja, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui jaringan usaha batik dan amal usaha organisasi. Nah, memiliki kelebihan. Yang pertama itu menjadi topik yang relevan, yang dimana karena membahas kontribusi Muhammadiyah dari berbagai dimensi, tidak hanya aspek keagamaan, tetapi juga bisa untuk merangkap pembahasan. Seperti dari kelebihan kedua, yaitu untuk merangkap kerangka pembahasan sistematis, yang dimana dimulai dari ideologi, agama, sosial, hingga ekonomi, hingga mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ini menggunakan referensi yang cukup beragam, dari referensi baik dari buku klasik Miso Nakamura maupun berbagai penelitian terdahulu. Kemudian kelebihan yang keempat itu memberikan gambaran historis mengenai perkembangan dari Muhammadiyah sendiri, yang berserta kontribusinya itu terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian tidak hanya kelebihan, artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan, yang dimana yang pertama itu masih menggunakan metode SLR, yang dimana belum dijelaskan secara rinci. Dari penulis menyebutkan karena menggunakan Systematic Literature Review itu, tetapi juga belum menyajikan diagram seleksi literatur, misalnya prisma maupun kriteria inklusi dan eksklusi secara jelas. Nah, kemudian kekurangan yang kedua itu menganalisis masih bersifat deskriptif, jadi lebih banyak merangkum pendapat-pendapat dari para ahli daripada memberikan analisis kritis terhadap pandangan Miso Nakamura ini. Kemudian dari kekurangan ketiga, yaitu data empiris ini tidak tersedia, jadi artikel itu hanya mengandalkan studi pustaka sehingga belum menunjukkan kondisi Muhammadiyah dari masa kini melalui observasi lapangan atau melalui tindak nyata seperti wawancara. Kemudian yang keempat itu, kekurangan yang keempat yaitu pembahasan ekonomi relatif singkat. Jadi dibandingkan pembahasan agama dan sosial, sehingga kurang menggambarkan perkembangan ekonomi dari Muhammadiyah ini itu secara komprehensif. Kemudian kekurangan yang kelima itu masih menjadi ruang lingkup penelitian terbatas, yang dimana pada pandangan Miso Nakamura ini banyak mengambil contoh dari kota gede, Yogyakarta, sehingga belum tentu mewakili seluruh perkembangan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Gitu. Kemudian ada sedikit kritik ya terhadap artikel ini, yaitu menyebutkan bahwa secara akademik artikel ini tuh berhasil untuk menjelaskan pemikiran Miso Nakamura mengenai Muhammadiyah itu sebagai gerakan pembaruan Islam yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ya tentunya. Namun penelitian ini tuh lebih bersifat ke literatur review, jadi daripada analisis mendalam, penulis itu belum membandingkan pandangan dari Nakamura dengan perspektif tokoh lain seperti dari Clifford Geertz atau MC Wycliffe ya, sehingga diskusi menjadi kurang kritis. Selain itu juga belum ada pembahasan mengenai tantangan Muhammadiyah di era digital, transformasi organisasi maupun dinamika sosial. Maupun dinamika sosial kontemporer.
Kemudian dari kesimpulan akhir dari review artikel ini, yang dimana artikel itu layak dijadikan referensi banget ya untuk memenuhi konsep dasar dari Muhammadiyah sebagai gerakan agama, ideologi sosial, dan ekonomi berdasarkan perspektif Mitsuo Nakamura. Kemudian penyajian materi ini tuh cukup jelas ya dan sistematis secara didukung oleh referensi yang memadai. Namun dari kualitas akademiknya akan lebih kuat apabila disertai analisis kritis yang lebih mendalam. Apalagi menggunakan metode SRA yang lebih transparan serta data yang empiris yang menggambarkan perkembangan Muhammadiyah pada konteks masa kini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.